mungkin meminimalisasi dan pencahayaan untuk menghasilkan energi. Maka pencahayaan yang dibutuhkan adalah dengan memberikan efek yang kurang terhadap pencahayaan dan mungkin bisa dilihat pada literatur lanjutan dari ini. Nah, di sini ada beberapa literatur. Nah, bagi yang pertama kita bisa memahami dulu pencahayaan seperti apa, kemudian bagaimana lampu pencahayaan dan teknik-teknik pencahayaannya. Banyak sih jenis teknik pencahayaan baik itu dari direct lighting, new lighting, yang mana semua dapat diidentifikasi dan dilakukan secara ilmiah untuk menguji apakah itu memberikan efek terang gelap yang baik pada suatu gedung. Nah, ini di sisi saya konteksnya dalam pencahayaan yang buatan. Kemudian ada lagi ini bagaimana baik dalam arsitektur memberikan pemahaman kita bagaimana fungsi ruang, kemudian berbasis persepsi juga. Apakah ruangan yang kita buat atau space yang kita buat memberikan dampak yang baik. Misalnya space yang dibuat suatu ruangan, misalnya ruangan sakit, maka dia harus menciptakan pencahayaan yang baik sehingga mempengaruhi psikologis dari pengguna. Yang kemudian mungkin dia berbasis pada suatu tempat rekreasi, maka dia harus memberikan kesan-kesan estetik yang menunjang dari persepsi pengguna. Nah, di sini saya hanya memberikan suatu jalan literatur, suatu metode bagaimana cara menghasilkan dan cara menguji sehingga berdaya guna fungsional dan dapat digunakan untuk pemanfaatan pada suatu sekitar. Nah, ini suatu data yang saya dapat bagaimana kita mengukur apa sehingga nanti bisa diinterpretasikan pada suatu pencahayaan. Nah, di sini saya mengambil public area jalan, nah di mana standarnya yaitu 20 sampai 50. Kemudian sebagai kelas yang 20 ini paling rendah, yang 50 paling tinggi. Dia mungkin saudara yang lebih lanjut mungkin terhadap ruangan atau sebagainya bisa mengkaji dulu terlebih dahulu dan mungkin bisa untuk menciptakan suatu hal yang bermanfaat dan fungsional dari segi pencahayaan. Di sini kita dapat melihat bagaimana suatu pencahayaan di suatu. Nah, di sini kita akan buat seperti hal demikian. Hal ini yang mana akan melihat sisi terang gelap sehingga kita bisa bahkan tindak lanjut pencahayaan-pencahayaan yang akan mendapatkan pemerataan dalam pencahayaan yang baik dan sesuai dengan fungsi dari suatu space yang kemudian kita akan signifikankan dia dengan daerah-daerah atau pusat-pusat kegiatan yang sehingga bisa memberikan efek yang baik juga terhadap sekitar. Nah, di sini ada 4 kelas. Nah, di sini saya buat 4 kelas. Tadi sudah ditahu 40 sampai 50. Jadi kriteria itu saya akan melakukan analisis pencahayaan sehingga dapat ditahu tingkat pencahayaan dari tinggi sampai yang rendah. Nah, di sini kita hanya menggunakan 3 data. Yang pertama data batas. Nah, metodenya kan itu data-datanya batas, titik lampu, tata guna langit. Simpel sekali kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita langsung memasukkannya dan melakukan interpretasi dan membagikan kelas 1, 2, 3 dan nilai-nilai observasi pencahayaan yang sudah kita dapat. Dan kita masuk ke data overlay dan melakukan interpretasi antara tata guna lahannya, pusat kegiatan dan pencahayaan. Mari kita mulai bagaimana prosesnya. Nah, di sini saya akan informasi jika Anda membutuhkan suatu jasa atau hal yang baik, jasa desain atau apa, atau jasa analisis atau membutuhkan suatu cara belajar segala saya, dari sini Anda dapat mengetahui bagaimana cara menghubungi saya. Nah, Anda bisa men-scan ini dan mungkin dari ini bisa saya ucapkan semoga bermanfaat dan semoga beruntung dari Anda. Yang tahap pertama
kita membuat dulu observasi titik-titik lampu. Setelah kita identifikasi, kemudian kita eh, masukkan datanya ke relative tabel, ada data titik pencahayaannya sama kelasnya sehingga kita bisa mengetahui titik pencahayaannya. Yang kemudian ada jaringan jalan sama area area ada kelasnya. Dari Lux ini akan menghasilkan kelas, kita masukkan beberapa kelas dan kemudian kita akan lakukan langsung untuk terang gelapnya. Langkah-langkahnya sangat mudah, kita cari di sini. Jadi, nah, setelah kita mengetahui DW, kemudian kita masuk, kita bagi kelasnya. Oh iya, saya di sini masukkan juga citra lokasi penelitian. Nah, mana lokasi penelitian saya ini berada di Kabupaten Siak. Nah, kita masukkan di lampunya, yang kita masukkan berdasarkan kelasnya. Kelas. Setelah itu kita save dia. Nah, save dia ke lokasi kejayaan. Nah, setelah kita dapat, kemudian kita lakukan relaynya. Setelah itu kita bisa lihat sisi kelas 1, 2, 3 dapat dampak yang dihasilkannya. Nah, di sini sebenarnya bisa melakukan interpretasi sederhana. Nah, di sini mungkin efek dari pencahayaan ini hitung dulu. Kita bagi dulu dia dalam empat biar lebih jelas. Dimana di sini klasifikasinya menjadi 4 kelas, kemudian di sini nilainya jadi 1, 2, 3, 3, nah 1. Oke, 1, 2, 3, kita bagi 4 kelas, kemudian kita api, kita lihat efek dari cahaya berdasarkan lampu. Nah, flux lampunya sini mau efeknya pada area pemukiman dan yang kelas 1 itu paling rendah, yang 4 itu paling 1 hijau. Jadi karena di sini tidak ada hijau, sebenarnya ada data hijau, ada area hijau yang sudah paling rendah, namun karena ada jadi terang sekitar sini. Dan yang 4 ini tinggi karena pencahayaan lampunya sangat tinggi. Nah, efek selanjutnya kita bisa melakukan dengan data yang sebelum dan sebelumnya, yaitu pusat-pusat aktivitas sudah kita identifikasi. Nah, di sini untuk menggabungkannya kita cukup hanya menggunakan max. Menggabungkannya start by mass di antara cahaya dan antara, dan di sini kita save menjadi cahaya dan pusat aktivitas. Kita save. Selalu men-save-nya data gitu. Nah, kita bisa mendapat pencahayaan yang misalkan pusat-pusat aktivitas yang berpengaruh pada pusat-pusat aktivitas. Kita menggunakannya klasifikasi lintas
dan orientasi harusnya saja main sampai nah biar lebih jelas. Nah di sini kan ada beberapa pusat aktivitas, misalnya pusat aktivitas kan di sini ada pusat aktivitas. Nah di sini ada pencahayaan. Berikutnya pencahayaannya masih kurang di daerah ini. Kemudian pusat aktivitas selanjutnya, misalnya ini ada pusat aktivitas di sini. Nah ini, saya lihat sini ada pusat aktivitas tinggi. Dan kita lihat bagaimana efek dari pencahayaan. Pencahayaannya, efek dari pencahayaannya masuk dalam kategori B. Jadi mungkin kita bisa kasih bagian per bagiannya. Jadi kita sudah dari ini, dan kita lihat lagi, overlay lagi dia berdasarkan teman-teman. Nah, di sini kita masukkan raster, kemudian masukkan, kemudian kita sini kita tulis cahaya atas dan permukiman. Dan kita share dan terakhir share sampai versi. Nah sudah ada. Nah, ini bisa bilang. Nah sudah ada, kita bisa buat kelasnya. Kita klasifikasikan dia bagi dalam 4 kelas, kemudian ke biru. Nah ini kelas 4, misalnya Anda membangun di sini, cahayaannya sudah cukup direct. Ini yang kedua adalah bisa lebih banyak. Sini kita bisa lihat aplikasinya atau gimana. Nah untuk tahap selanjutnya saudara bisa membuat ini suatu tindakan atau menambahkan, mengevaluasi antara yang ada dengan penambahannya. Ini efeknya masih terdapat terang gelap. Nah ini sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Ini ada area terang gelapnya, kemudian dibuat sini juga bisa dalam bentuk ini, dan disesuaikan dengan pusat-pusat aktivitas. Apakah sudah sesuai penempatannya atau belum sesuai. Nah untuk tahap selanjutnya itu bisa dibuat suatu tindakan atau dibuat suatu konsep atau sebuah poster yang memberikan informasi bahwasannya diperlukan atau diperlukan suatu tindakan yang mengharuskan untuk mengoptimalkan pencahayaan pada suatu lingkungan sekitar. Ya, saya pikir demikian. Bila itu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.